Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami di Kusmirat Official. Kali ini kami akan mencoba membawakan cerita persaksian pelaku pesugihan kandang Bubra. Pelaku pesugihan banyak yang tak ingin mengakui perbuatannya karena sadar apa yang dilakukannya adalah salah. Namun pelaku pesugihan tetap banyak dan marak meski melakukannya dengan diam-diam karena mereka ingin cepat meraih kekayaan dalam waktu singkat. Para pelaku pesugihan ini tak peduli lagi benar atau salah, halal atau haram, serta segala resikonya selama mereka bisa menjadi orang kaya dalam waktu singkat. Namun kali ini kami akan mengutip dari laman YouTube Lentera Malam mengenai persaksian sekaligus pengakuan dari orang yang pernah melakukan ritual pesugihan. Nama pesugihannya adalah Kandang Bubra dan pelakunya adalah seorang juragan sapi yang kaya raya di daerah Jawa Tengah bersama supirnya. Si supir bernama Muklis diwawancara oleh Jamal sebagai host di Lentera Malam dan menceritakan semua dari awal hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi dari majikannya tersebut. Semua terjadi di sekitar tahun 90-an. Saat Muklis masih bersekolah di STM dan memaksakan diri untuk mencari kerja guna membantu orang tuanya yang kesulitan ekonomi. Muklis kemudian melamar bekerja di rumah, sebutlah bernama Junaidi, seorang juragan sapi kaya raya dan tokoh masyarakat di desanya. Awalnya ia hanya bekerja sebagai supir kendaraan untuk mengangkut rumput yang diberikan ke para sapi peliharaan Junaidi. Tapi lama-kelamaan setelah dipercaya, Junaidi mulai mengajak Muklis keluar. Kala itu di malam Jumat Pon, ia pergi menemani ke daerah Wonogiri. Menurut pengakuannya, kepada Muklis yang didatanginya itu adalah guru spiritualnya. Dan ia pun sebagai seorang anak remaja yang tak mau banyak tanya lagi selain hanya menemani Junaidi saja. Di sana Muklis melihat bahwa Junaidi menyediakan sesajen yang sudah disiapkan Mbah Parno, nama guru Junaidi, untuk kemudian ditaruh di sebuah kebun rindang. Setelah beberapa kali ke sana setiap malam Jumat Pon, Muklis baru menyadari bahwa ternyata tempat penyerahan sesajen itu adalah sebuah kuburan di bawah pohon beringin. Dan setiap pulang dari sana, Junaidi melakukan ritual aneh yang secara tak sengaja dilihat oleh Muklis. Junaidi melakukan ritual berjalan mengelilingi area rumah yang luas itu dengan bertelanjang tanpa sehelai benang pun. Belakangan, karena Muklis mengetahui, Junaidi akhirnya mengajak Muklis menemani ritual tersebut tanpa harus ikut membaca mantra-mantra berbahasa Jawa halus. Selanjutnya, Muklis kerap mengalami peristiwa-peristiwa mistis di rumah itu dan melihat keganjilan di struktur bangunan rumah majikannya. Rumah yang setiap tanggal 10 Syuro itu dibangun, tapi setiap pembangunannya selalu disisakan hingga terlihat tidak sempurna pengerjaannya. Misalnya, cat tembok yang harusnya diwarnai keseluruhan, tapi ada satu bagian yang tidak dicat, atau lantai keramik yang sudah jadi tiba-tiba dibongkar dan disisakan satu lantai tak dipasangi keramik. Selain itu, ia juga melihat ada satu genting yang ujungnya bolong karena tidak dipasangi genting. Sepertinya sengaja di bagian itu tidak dipasang. Dari sekian banyak kisah mistis dan keganjilan yang dihadapi, Muklis melihat kehidupan majikannya itu lama-lama menderita. Anak tertuanya menjadi gila kemudian meninggal. Anak kedua kawin cerai dan akhirnya meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas. Sehingga pada akhirnya membuat Junaidi sakit-sakitan. Junaidi sakit selama bertahun-tahun. Hal itu terjadi setelah Muklis pergi atas saran seorang ustadz. Semenjak itu, kehidupan Junaidi merosot tajam dan mengalami kebangkrutan karena tidak lagi memiliki uang untuk biaya pengobatannya yang menurut medis tidak ditemukan sakitnya sama sekali. Di akhir cerita, Muklis memberikan nasihat setelah diminta oleh host, yakini supaya sekuat tenaga menghindari pesugihan dalam bentuk apapun dan carilah pekerjaan yang halal dan berkah. Itulah
cerita dari pelaku pesugihan kandang Bubra. Semua kami kembalikan kepada kalian masing-masing, mau percaya atau tidak. Kami dari Kusmirat Official undur diri.